Real Madrid versus Espanyol di pekan ke-22 Liga Spanyol bertanding di RCDI Stadium. Kedua tim minim peluang di babak pertama. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Meski banyak ditekan, Espanyol justru sukses mencuri gol di menit ke-85. Carlos Romero dengan tembakan first time yang sukses menaklukkan Courtois. Madrid berupaya menyamakan kedudukan, namun waktu yang tersisa tetap tak cukup untuk menghindar dari kekalahan. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Tambahan 3 poin membawa Espanyol di peringkat ke-17 dengan 23 poin, sementara Real Madrid tetap di puncak dengan 50 poin. Atletico Madrid versus Real Mallorca di Stadion Civitas Metropolitano. Mallorca memulai laga dengan cukup baik, tetapi gol Atletico datang pada menit ke-26 melalui pemain sayap kiri Samuel Lino. Babak pertama berakhir 1-0 untuk Atletico. Atletico akhirnya melesakkan gol kedua pada menit ke-90+3. Tembakan Antoine Griezmann yang memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan mencukil bola melewati Cruyff. Hasil tersebut membuat Atletico tetap pada peringkat kedua dengan koleksi 48 poin. Sementara itu, Mallorca tetap berada di posisi ke-7 dengan 30 poin. Nottingham Forest versus Brighton and Hove Albion di pertandingan Premier League Inggris di Stadion The City Ground. Blunder Dang yang membuat gol ke gawang sendiri menjadikan Forest unggul 1-0 di menit ke-12. Nottingham Forest akhirnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 saat gelandang Gibbs White mencetak gol di menit ke-25. Forest yang sempat tertekan akhirnya berhasil memantapkan keunggulan setelah Chris Wood mencetak gol dari jarak dekat di menit ke-32. Di menit ke-64, Chris Wood kembali memecah kebuntuan dengan membobol gawang lawan yang mengubah kedudukan menjadi 4-0. Hanya berselang 4 menit, Nottingham Forest sudah menambah gol. Kali ini Chris Wood berhasil melengkapi hat-trick dari titik penalti. Unggul 5-0 tak membuat tuan rumah merasa puas. Di menit ke-89, gelandang Nico Williams turut mencatatkan namanya di papan skor. Saat memasuki injury time, Forest masih saja membobol gawang lawan. Kali ini Jota Silva yang baru masuk menyambung gol di menit ke-90+1. Dengan hasil ini, Forest tetap berada di peringkat ketiga setelah mengantongi poin 47. Sementara Brighton tertahan di peringkat ke-10 dengan poin 34. Bournemouth versus Liverpool tersaji di Vitality Stadium pada pekan ke-24 Premier League. Liverpool mendapat hadiah tendangan 12 pas pada menit ke-27. Mohamed Salah sukses menaklukkan kiper Kepa dan membawa timnya unggul 1-0. Liverpool mengadakan keunggulan di menit ke-74. Mohamed Salah mencetak gol keduanya ke gawang Bournemouth. Liverpool menjauh 2-0. Kemenangan ini menjauhkan Liverpool di puncak klasemen dengan 53 poin, sedangkan Bournemouth di urutan ke-7 dengan 40 poin dari 23 laga. Giornata ke-23 Serie A mempertemukan Udinese versus Venezia. Duel digelar di Blue Energy Stadium. Jairzinho didapuk menjadi kapten Venezia di laga ini. Udinese membuka keunggulan di awal babak kedua via Lorenzo Luca. Tim tuan rumah mengadakan keunggulan di menit ke-51. Sandy Lovric menyambar masuk bola muntah di kotak penalti Venezia. Venezia memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64. Bola tembakan bebas Hans Caviglia meluncur mulus ke pojok dalam atas gawang Udinese. Tim tamu menyamakan kedudukan di menit ke-77. Christian Kitkeayer mencetak gol usai menyambut bola sepak pojok Valicante. Udinese kembali memimpin 6 menit sebelum waktu normal habis. Bola sepakan mendatar Iker Bravo tak kuasa dibendung kiper Venezia. Hasil ini membuat Venezia tertahan di urutan ke-19 dengan 16 poin, sementara Udinese berhasil naik ke posisi ke-10 dengan 29 poin. Juventus memiliki rencana jelas untuk menggantikan Dusan Vlahovic pada musim panas mendatang. Victor Osimhen dari Napoli disebut menjadi target utama mereka, meskipun negosiasi dengan Partenope diprediksi akan rumit. Kontrak Vlahovic di Juventus berlaku hingga 2026. Dengan situasi ini, Bianconeri lebih memilih menjualnya pada musim panas nanti daripada kehilangan pemain asal Serbia itu secara gratis. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli yang pernah membawa Osimhen ke Napoli pada 2020 sangat ingin bereuni dengan striker asal Nigeria tersebut di Stadion Allianz. Kejutan terjadi jelang penutupan bursa transfer musim dingin 2025. Di masa kritis, Aston Villa justru nyaris mendapatkan jasa Marcus Rashford dari Manchester United. Rashford akan cabut ke Villa dengan status pinjaman selama 6 bulan. Menurut pakar transfer Italia Fabrizio Romano, saat ini negosiasi terus berlangsung dan masih ada sejumlah detail yang dibahas. Selama ini, gaji Rashford selalu menjadi isu terkait transfernya. AC Milan dan Barcelona mundur karena MU meminta gaji Rashford ditanggung bersama. Namun, Villa ternyata setuju menanggung gaji Rashford dan mereka siap menyertakan klausul pembelian. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Nikola Zalewski dari AS Roma. Sang pemain bergabung ke Inter dengan status pinjaman. Winger asal Polandia ini dianggap sebagai pengganti ideal untuk Tajon Buchanan. Menurut Fabrizio Romano, Inter telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Zalewski dari AS Roma. Zalewski akan menandatangani kontrak baru di Roma sebelum bergabung dengan Inter dengan status pinjaman. Transfer ini juga mencakup opsi pembelian yang tidak wajib. Inter akan membayar 600.000 euro sebagai biaya pinjaman dengan opsi pembelian 6 juta euro.
Klub Serie A AC Milan akan kedatangan striker baru dalam waktu dekat ini. Tim berjuluk Rossoneri itu berhasil mengamankan jasa Santiago Gimenez dari Feyenoord. Menurut Fabrizio Romano, klub Belanda itu menerima tawaran akhir dari Rossoneri untuk sang striker. Sebelumnya, Feyenoord dilaporkan meminta mahar tak kurang dari 40 juta euro. Namun menurut Romano, Gimenez akan ditebus dengan mahar lebih dari 35 juta euro. Angka tersebut sudah termasuk bonus dan klausul penjualan di masa depan. Kini Gimenez dijadwalkan akan segera terbang ke Italia untuk menyelesaikan kepindahannya. Situasi di dalam skuad AC Milan sedang memanas. Beberapa pemain kunci termasuk Christian Pulisic dan Theo Hernandez dikabarkan tidak puas dengan metode pelatih baru mereka, Sergio Conceição. Media Italia La Repubblica melaporkan bahwa salah satu faktor utama ketidakpuasan para pemain adalah metode latihan Sergio Conceição yang dianggap terlalu keras. Menurut laporan itu, pelatih tersebut seringkali memberikan tekanan berlebihan dalam sesi latihan dan briefing teknis. Bahkan, Conceição dikabarkan meninggalkan tim lebih awal sebelum pertandingan melawan Parma yang membuat para pemain kesal. AC Milan masih mempertimbangkan kemungkinan merekrut Joao Felix dari Chelsea meskipun mereka telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk transfer Santiago Gimenez. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, agen Jorge Mendes saat ini sedang berada di Italia. Mendes dikabarkan akan bertemu dengan perwakilan Milan dalam beberapa hari ke depan untuk membahas potensi kepindahan pemain Portugal itu sebelum bursa transfer Januari ditutup. Sumber yang sama menyebut Mendes awalnya berada di Torino untuk menonton pertandingan putranya, namun ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan Milan. Tottenham dikabarkan berburu servis bintang terpinggirkan Manchester United Alejandro Garnacho setelah winger Bayern Munich Matt Stell menolak untuk pindah ke London Utara. Menurut kabar yang dilansir Daily Mail, Tottenham Hotspur telah menanyakan ketersediaan Garnacho setelah gagal meminjam servis Matt Stell dari Bayern Munich. Sementara Manchester United menginginkan mahar sebesar 60 juta pound sterling untuk pemain mereka yang juga diminati Chelsea dan Napoli. Akan tetapi hingga sejauh ini masih belum diketahui apakah Garnacho bersedia untuk pindah ke Spurs atau tidak. Desas-desus siapa pengganti Neymar di Al Hilal mulai menyeruak. Terbaru, Rodrigo Goes dilaporkan menjadi incaran klub Saudi Pro League tersebut. Dilansir Marca, Al Hilal sangat tergoda untuk memboyong Rodrigo ke Arab Saudi. Sang penyerang merupakan sosok berpengaruh di lini serang Real Madrid. Ia mencetak banyak gol dan assist untuk Los Blancos dalam 3 musim terakhir. Menurut laporan yang sama, Al Hilal sangat serius untuk mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid. Mereka dikabarkan akan mengajukan tawaran dengan nominal yang fantastis untuk mendatangkan sang pemain.